Ratusan warga pesisir berkumpul di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Pangandaran, Jawa Barat, pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 untuk menolak keberadaan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran. Selain ratusan warga, hadir pula Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata, tokoh masyarakat Pangandaran Susi Pujiastuti, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami, Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan, perwakilan Kodim 0625 Pangandaran, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka berkumpul dalam satu ruangan terbuka di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran untuk bersama-sama melakukan deklarasi penolakan keberadaan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran menyatakan penolakan tegas terhadap keberadaan keramba jaring apung di kawasan pantai timur Pangandaran. Dalam pernyataan itu, Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran mengingatkan bahwa visi, misi, dan kebijakan makro pemerintah daerah telah menempatkan Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata unggulan. Dari total 91 km garis pantai, hanya Pantai Pangandaran dan Batu Karas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas wisata bahari, termasuk Pantai Timur yang selama ini menjadi lokasi strategis pengembangan wisata air seperti perahu wisata, water sport, snorkeling, dan diving. Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran menilai keberadaan keramba jaring apung bertentangan dengan regulasi nasional dan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat terkait tata ruang laut, yang menetapkan Pantai Timur sebagai wilayah konservasi untuk menjaga stabilitas lingkungan dan ekosistem laut. Selain itu, lokasi yang akan digunakan keramba jaring apung merupakan area beroperasinya nelayan tradisional secara turun-temurun. Dalam poin pertimbangannya, Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran menyebutkan keberadaan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran berpotensi merusak estetika dan daya tarik pantai, sehingga merugikan pelaku wisata dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Hal tersebut juga dinilai dapat menghalangi berbagai atraksi wisata bahari serta mengganggu kegiatan wisata. Selain itu, keberadaan keramba jaring apung juga berpotensi mengganggu roda perekonomian masyarakat dan pemangku kepentingan pariwisata karena Pantai Timur adalah jantung pariwisata Pangandaran. Iwan Sofa, koordinator aksi, menyatakan bahwa keberadaan keramba jaring apung akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, menghambat aktivitas nelayan, dan menurunkan daya saing pariwisata daerah. Berdasarkan pantauan di lokasi, pernyataan tersebut dibacakan langsung di hadapan Susi Pujiastuti, JJ Wiradinata, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami, Kapolres Pangandaran, dan perwakilan dari Kodim Pangandaran. Setelah itu, surat pernyataan diserahkan langsung kepada Bupati Pangandaran Citra Fitriyami dengan disaksikan oleh Susi Pujiastuti. Dua, keberadaan KJA bertentangan dengan regulasi nasional dan perda provinsi tentang tata ruang laut. Adanya KJA juga akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem laut. Tiga, keberadaan KJA akan merugikan masyarakat nelayan, terutama nelayan pinggiran dan nelayan tradisional, dikarenakan lokasi tempat mereka beroperasi terhalangi oleh KJA. Empat, keberadaan KJA akan merusak ekosistem dan daya tarik Pantai Timur yang akan merugikan para pelaku wisata dan semua stakeholder pariwisata di Pangandaran. Lima, keberadaan KJA akan menghalangi berbagai atraksi dan kegiatan wisata bahari dan akan mengganggu kegiatan wisata di Pantai Timur Pangandaran. 6. Keberadaan KJA akan mengganggu kegiatan. Menolak dengan tegas keberadaan keramba jaring apung yang berada di Pantai Timur Pangandaran. Oke, terima kasih untuk semuanya, Ibu Susi. Untuk selanjutnya, dokumen deklarasi dan dokumen pernyataan sikap ini akan kita serahkan kepada Ibu Bupati.
Terima kasih kepada Ibu Bupati Pangandaran yang telah menerima dokumen pernyataan sikap penolakan. Dan hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Yang di Pangandaran itu ilegal dan ya, merusak cagar alam. Keramba apung di Pangandaran apabila itu bertentangan dengan prinsip lingkungan, lawan undang-undang, nanti mau saya ngajak Bu Susi untuk bareng tertibin. Bu Susi udah menolak sih kemarin. Ya udah kita tertibin. Dan ini kewenangan ya. Nanti kalau itu kewenangannya adalah kewenangan Dinas Kelautan, saya meminta Dinas Kelautan, kan kita sudah punya kerjasama nih dengan Marinir, dengan Angkatan Laut. Nanti bisa bersama-sama Marinir dan Angkatan Laut tertibkan. Pemasangan keramba apung oleh PT Pasifik Bumi Samudera di perairan pantai timur Pangandaran menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti mengatakan hal tersebut luar biasa gila. Pada Senin tanggal 7 Juli tahun 2025, Susi pun menyatakan bahwa dirinya tidak setuju terhadap rencana tersebut. Itu lantaran rencana pemasangan keramba apung di perairan pantai timur Pangandaran dinilai tidak sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Pangandaran yang mengandalkan sektor pariwisata dan perikanan nelayan. Bahkan menurut Susi, Prabowo Subianto pun saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan alat tangkap yang merusak lingkungan di kawasan cagar alam saat mengunjungi Pangandaran bersama dirinya. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata mengatakan, penambahan keramba apung tidak hanya berpotensi merusak lingkungan laut, tapi juga mengganggu aktivitas nelayan lokal serta wisata olahraga air yang menjadi daya tarik utama di kawasan tersebut. Bahkan, lokasi yang akan dipasang keramba apung merupakan daerah konservasi terumbu karang. Sebelumnya, JJ membentuk forum peduli masyarakat pesisir yang bertujuan untuk menjaga kelestarian pesisir Pangandaran dari ancaman kerusakan oleh aktivitas-aktivitas yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat pesisir. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pasifik Bumi Samudera yang dikabarkan sudah mengantongi izin Kementerian Kelautan dan Perikanan RI belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan dari pihak Susi Pujiastuti dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Setiap saya datang, saya melihat ada suatu semangat kepedulian yang besar terhadap menjaga lingkungan, menjaga pantai, menjaga laut, dan ini sangat-sangat perlu dihormati dan dibanggakan. Karena kita tahu bahwa alam ini adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Dari alam ini kita dapat bisa hidup. Kalau kita membiarkan alam rusak, berarti kita merusak kehidupan kita sendiri. Ya. Jadi Pangandaran adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Alam yang begitu indah. Keindahan alam ini menarik pariwisata, menarik turis, menarik wisatawan. Dengan mereka datang memberi kehidupan. Mereka datang ke restoran, datang ke warung dan sebagainya, tinggal di sekitar. Tapi kalau Pangandaran jadi kotor, mereka tidak menarik lagi datang. Dan ini kadang-kadang ya. Jadi saya sangat menghargai tokoh-tokoh seperti Ibu Susi dengan semua lingkungannya, para pandu laut Nusantara luar biasa. Saya hormat sama pandu laut Nusantara. Kita perlu anak-anak muda seperti ini yang peduli, yang cinta tanah air. Cinta tanah air jangan hanya di lagu, jangan di lagu atau jangan diucapkan, jadi dibuktikan. Dari ini adalah bukti. Jadi saya sangat senang.